ada dua ya temanku, semuanya ya. Saya gambarkan daerahnya. Daerah India sama daerah Arab Saudi. Di Turki sudah terjadi Nabi Isa yang palsu ya. Padahal itu perempuan Maria itu. Maria itu perempuan anaknya. Satu saya gambarkan. Sekarang saya tanya Arab Saudi. Bijak dan jujur kamu. Saya pun jujur dan bijak. Ya. Kalau itu kuburan, apa bedanya pejabat sama rakyat kecil? Ya, mulia rakyat kecil ya. Satu. Kenapa? Rakyat kecil itu dibangkitkan dari orang yang jadi besar. Satu ya. Saya dari orang yang sakit saya bantu sampai saya menemukan sang ilahi. Nyata dan fakta. Kembalikan lagi saya turun ke bawah. Satu. Kenapa kuburan beda? Dengan kuburan si Muhammad. Kuburan si Muhammad kamu dewa-dewakan. Sedangkan kuburan orang kamu bongkar. Satu kesalahanmu besar. Di India. Dia hewan juga. Sama. Kera. Kenapa kamu bakar jasad orang? Kamu buang di air suci, air lautan. Nyata dan fakta. Sekarang Arab Saudi juga nyata dan fakta. Debu. Sedangkan India juga debu. Debu darah daging orang. Dan kamu dilambangkan dua hewan. Macan. Macan itu artinya diri kamu yang macan. Makan titik keringat manusia. Nyata dan fakta juga. Bangkainya kamu buang. Tulangnya kamu buang. Sedangkan India, tulangnya kamu kumpulkan. Debu-debunya. Itulah manusia yang dibenci sama Nabi. Atau dikutuk Nabi. Sekarang India, kamu kena tsunami yang paling terbesar, yang banyak kematian. Arab Saudi, banyaknya kematian, jatuhnya terowongan yang panjang di dalam seperti perutmu sendiri. Terus besi yang digelunggu, kepala orang pecahan semuanya. Nyata dan fakta juga. Satu, akulah ja Nabi, matahari yang terakhir. Kutimbulkanlah di muka Ka'bah. Nyata dan fakta. Dan di situ pun kamu diperingatkan. Cukup, sudah. Hai dukun yang terbesar di muka bumi, cukup dirimu. Menipu manusia. Sama, hai orang yang membakar jasad, sama dirimu. Menipu rekayasa sama Nabi. Nabi tidak pernah membakar suatu jasad manusia. Nabi membuatkan dengan indahnya supaya kita dapat berlindung kembali. Akulah perbaiki kamu di muka bumi. Bukan kamu membongkar mayat orang. Disitulah kamu manusia yang hewan dan nyata dan fakta. Minta uang bayar tiket. Ya tak. Ya sayang tak sayang. Ini ambil gaji apa nih? 56. Ya ambil 100 itu. Jadi itulah kamu sebabnya. Yang paling dasar. Suatu saat kamu dikasih banjir. Banjir nyata dan fakta. Kuberikan kepada dirimu gambaran itu, Salman. Kalau kamu adil, tidak mungkin kamu tidak membongkar jasad yang ada. Di situ kamu tidak adil. Dan kamu pun angkuh di atas dunia anak-anakmu. Pergi ke mall, anak menggah, masuk dengan mobil-mobil. Apakah itu derajat yang paling tinggi? Paling hina di muka bumi. Karena tidak menghargai sesama manusia yang nyata dan fakta. Itulah yang ku kecam. Karena kamu pengen jalan yang lurus. Mencari pintu sorga. Akulah pintu sorgamu membukakan. Kamu dikatakan anak yatim piatu. Yang tidak kenal ibu dan ayah. Sama. Yang tidak kenal jasad sama ruh. Sama. Disitulah kalian semuanya harus sadar dalam diri kalian. Apabila kalian tidak mau sadar dengan dirimu sendiri, itu urusan pribadimu. Itu urusan negara kamu masing-masing dalam negeri. Setiap ajab yang nyata dan fakta,
pasti ketemu yang nyata dan nyata. Itulah kebijakan saya. Kenapa saya menyuruh ulama-ulama saya berhenti mengikuti kamu? Karena banyaknya manusia tersesat di Indonesia. Saya musuhilah dia dulu, tapi saya gantikan yang bagus. Dia minta petunjuk jalan yang lurus, saya tunjukkanlah. Tapi saya tidak serupa dengan nabi yang ada, nabi manusia. Karena saya berikanlah kepada ibu dan ayahnya, supaya dia berhenti anak yatim piatu. Dan satu, siapapun yang di panti asuhan tidak ngambil anaknya, tidak surga, saya tidak sudi kamu bahagia di muka bumi ini. Ambillah anakmu yatim piatu di rumah. Anak yatim piatu, dia pengen juga seperti manusia yang nyata dan fakta. Apabila kamu tidak ngambil, resikomu sesuai dengan jempolmu. Habis hamil lari. Enak aja. Tuh, tidak diambil. Tunjuk-tunjuk. Tuh, ambil. Kalau kamu tidak ambil, terserah kamu. Mau kamu sakit, silakan. Mau kamu surga, silakan. Aku janjikan, aku janji surga di dunia. Nyata Nabi Tunggal pun merestui semuanya. Apabila manusia yang tidak mengambil anaknya panti asuhan, resikomu selamanya kamu tidak terima surga dunia dan surga yang kekal. Itu fakta. Carilah, berusahalah. Itulah musuhku yang paling besar. 3 musuhku di dalam kematian kamu sendiri. 1, membakar jasad. 2, membongkar jasad. 3, perempuan yang dibuang anaknya sendiri dengan kerjaan kamu. Kalau kamu tidak ambil anak yatim piatu itu di rumahnya, kamu resiko tinggi. 4, kematian dirimu. 5, tidak terima kamu bumi juga. Itulah saudaraku. Saya kejam karena saya kejam juga didikan air yang suci. Karena air suci mendidik kita supaya kita bahagia di muka bumi, bukan sakit-sakitan. Matahari adalah suatu lambang sinar saya, karena ayah saya diambil di situ. Ibu saya biru, ayah saya putih, yang lainnya hitam. Disitulah saya menangis, seperti kamu membakar abu yang nyata dan fakta. Seperti di padang Arab, hitam, batunya. Itulah nyata dan fakta. Semuanya demi kebaikan kalian. 51. 1, tinggal diri saya, kamu sendiri yang merasakan nikmat surga dunia. Saya janjikan tidak ada penyakit dan rumah tangga tidak pernah bertengkar, dan kamu bahagia seluruh dunia. Itu salam buat Nabi kalian semuanya. Nabi Tunggal adalah kai saya yang panjang usianya. Suatu saat saya juga menggantikan dia. Terima kasih semuanya. Atas itu pun saya kebijakan saya. Ingat Arab Saudi, ingat India. Kamu adalah warik, yang satu adalah macan.